Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Bu, maaf, saya lagi ngerjain orderan. Daripada kue saya bos kosong, nggak ada yang mau ganti rugi, saya tanggung sendiri. Tadi sampai dengan pada tanggal 5 Mei 2020 ada tukang minta-minta masuk. Dah. Setelah selesai kasus itu, udah saya catat aja. Terus, kok makin kesini makin ini ya, makin sering maksudnya aktivitasnya gitu, aktivitas side jobnya. Sampai side jobnya pagi hampir 3 kali, pagi sekitar jam 6 sampai jam 7, kemudian siang jam 11 sampai jam 1-an, kemudian sekitar sore jam 6 sampai jam 4 sampai jam sekian lah. Saya cuma bilang, udah dikomplain Bu sama teman-teman kerjanya, kok banyakan di sana gitu. Sampai satu waktu saya gini-gini rutin ngecek pos, apa yang rusak, apa yang kurang, apa yang nggak benar. Saya rutin Bu. Satu waktu abis beliau kerja, saya lihat di CCTV ini, ada yang takjub loh saya. Di CCTV pos, idealnya kan posisi, kalau Ibu pernah nanti saya sharing deh. Posisi CCTV kita kan ada belibet nombong. Ada sekitar 9 atau 10 whatever itu. Jadi di CCTV itu kalau digambarkan, Mas Farah pulpen. Kalau di CCTV digambarkan ini layar gede. Ini layar gede gini, kelihatan nggak? Layar gede. Itu kan ada beberapa layar nih, ada layar utamanya nih, ini yang kecil-kecil gitu. Nih layar utama ini kesepakatan kita adalah kamera satu yang mengarah ke pintu depan. Jadi Ibu kalau mau masuk tuh bolehlah saya hello, saya datang gitu. Nah itu kamera satu Bu, yang ngadep ke depan nih. Kemudian kamera yang kecil-kecil itu mulai dari kamera masuk ke dalam per blok, itu yang kecil-kecil. Pertama saya nemuin yang terjadi, kamera utama itu tidak ke depan Bu, ke blok saya, VIP Bu, VIP. Dipindahin nama beliau. Artinya apa? Artinya dia memberikan privilege terhadap salah satu warga di jam kerjanya dia. Ada bukti, ada saksi, ada. Siapa? Satpam periode berikutnya. Sekali saya temuin, saya belum tegur. Mungkin dia lupa, ada yang nanya. Nah, berikutnya lagi, Bu, itu durasi dari Mei ya Bu. Kejadian sebelum Mei itu udah ada kayak gitu. Begitu lagi. Ternyata yang terjadi apa? Pintar satpam yang lain, Mbak, itu mouse jangan taruh di situ. Mouse biasa taruh tempat Bu Heni aja. Oh iya, karena untuk memindahkan posisi itu harus ada mouse. Mouse itu ada di saya. Siapa aja boleh minjem kalau mau playback. Ternyata karena kejadiannya adalah mouse-nya lagi itu ada warga yang minta, ada hal yang perlu, dia pinjam mouse-nya. Balikin saya, sejak itu yang nggak bisa ganti-ganti. Tapi saya notit, kenapa ya dia bersikap seperti itu. Kemudian di sekitar bulan puasa kemarin, Pak Martias ada nembung saya kalau dia akan perlu tenaga untuk membersihkan musola. Karena wabah seperti ini, dia pengen setelah asar ada yang bersih musola setiap hari agar bersih. Terus dia bilang kepikiran mau nyuruh Pak Agus, tapi Pak Agus sekarang kok kayaknya sibuk banget, disuruh nggak bisa gini. Oh sebentar Pak, saya tanya dulu, saya oper yang lain. Disaranin ke Pak Tasrif, jangan Pak Tasrif udah ada kerjaan. Akhirnya saya tawarin kebot. Itu saya harus koordinasi dulu. Maksudnya jangan sampai merasa kebot si Pak Agus merasa diambil kerjaannya sama kebot, dan kebot juga ngerasa mencaplok kerjaan tampingan Pak Agus. Saya panggil Pak Agus, ibu bapak. Saya tanya, Pak Agus, ini musola pengen dibersihin, Pak Martes minta dibersihin setiap hari, bla bla bla. Bapak sanggup nggak? Saya tanya dulu, Bapak sanggup nggak untuk jam segitu setiap hari? Dijawabnya, aduh Bu, saya emang sih Bu, kalau jam segitu saya harus bersihin kandangnya beliau.
Oh iya, saya fine gitu. Saya tanya, bapak sanggup nggak? Kalau sanggup jalan, kalau enggak ya sudah nggak apa-apa. Enggak deh bu, gini-gini. Oh ya sudah, kalau enggak saya oper keyboard ya, bapak nggak ada tersinggung ya. Ya, nggak ada di belakang layar. Kalau ada saya samperin. Iya bu, nggak apa-apa deh keyboard. Saya cuman ekspektasi jawaban itu. Dijawab lagi. Tapi bu, nanti keyboard apa bisa gini-gini. Di situ saya notit. Berarti benar omongan kedua satpam ini. Nih orang suka jelekin sesama ini. Karena saya lihat sendiri. Ini yang saya mau kumpulin bukti ini, Ibu. Biar saya juga netral. Dah, saya udah dapat buktinya. Bukti saya menurut saya udah cukup untuk saya menegur. Terlepas dari kasus ibu pertama yang merasa tidak senang hati ditegur oleh Pak Agus. Udah, saya udah punya bukti. Biar saya pun kalau sampai kenapa-napa saya memberikan keputusan itu tidak berdasarkan subjektif. Nah, udah selesai ini kejadian pada tanggal 24 Juni 2020. Baru nggak ada 15 hari kali. Di situ puncaknya. Sebenarnya puncaknya bagi saya. Kenapa? Laporan pagi-pagi. Mbak, ini ninggalin pos gimana? Dia nggak bilang sama gue bilang gitu. Nggak izin sama lu, Mbak Heni? Enggak. Lihat CCTV, capture gitu, kasih gue. Pas pada saat CCTV ada warga bapak-bapak yang juga ikut lihat. Dah di capture kasih ke saya. Memang saya belum tegur. Kenapa? Saya lagi belum sempat, Ibu. Ini kondisi wabah. Saya lagi jaga kondisi ada orang tua saya di rumah. Oke. Terus, tapi saya juga jalanin. Lo lihat, dia ngilang jam berapa? Datang jam berapa? Apa yang terjadi, Ibu? Seperti yang sudah kesebar tuh semua di Ibu dan Bapak. Dia keluar sekitar jam 11 malam, datang jam 7 pagi. Ditegur oleh sesama rekannya. Dijawab dengan santai. Iya, saya pulang ngantuk. Ntar ditanya lagi, ntar kalau ada apa-apa kita yang salahin. Enggak, ntar saya yang tanggung jawab. Apa bu artinya? Egois. Karena dia berasa apa? Seperti yang dikeluhkan teman-temannya. Dia berasa dia dipegang oleh salah satu warga yang mempekerjakan dia, ya. Which is warga tersebut mungkin punya jabatan, punya apa segala macam, aparat apapun itu, saya nggak peduli. Itu mungkin yang dirasakan. Tapi tidak bagat saya. Saya berusaha netral, biarinlah dia di pekerjaan sama siapa, itu rezekinya. Seperti dengan bapak tersebut yang WA ke saya, kalau satpam di pekerjaan lain itu rezekinya, ya bisa, rela, silakan, tapi tidak untuk kinerja. Singkat cerita, itu tanggal 24 Juni sampai sekarang saya belum tegur. Keburu kejadian kemarin pun saya lihat. Ya, saya lihat. Nah, ini kenapa di sini? Saya lihat, maaf, ibu pergi berangkat karena saya juga mau pergi. Suami saya sakit. Saat itu suami saya sakit. Mau pergi, wah yang jaga dia lagi. Saya udah tahu, saya soalnya udah wanti-wanti. Pak, kalau misalnya Bapak kan masih nggak whatever itulah, posisinya masih seperti ini sama ibu. Ya udah, Bapak menghindar. Itu yang saya bilang, mungkin menghindarnya itu bagi orang, maaf, sebodoh seperti dia itu menghindar dan nyuekin begini. Mungkin persepsinya dengan kapasitas pendidikan dia seperti itu. Akhirnya kejadian kayak gitu. Dah, wah, saya mau nurunin motor, itu saya ngerem karena saya nggak mau kepo. Entah kalau saya lewat, saya jadi saksi, males saya ada keperluan pribadi. Ibu itu pergi, saya pergi. Saya cuma sekedar beli es, saya pulang, saya berangkat lagi. Begitu saya berangkat, saya langsung tegur satpam. Itu kenapa mobil ada di situ? Saya cuma bilang gitu, karena saya juga buru-buru. Ya bu, bla 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 bla. Ya udah, suruh pinggirin aja, jangan di situ lah, nggak enak dilihat, nggak bisa orang lewat, gue gituin. Udah, saya pergi seharian, kejadian bu, benar. Lapor lagi adik ibu saya, aduh cerita bla 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 dengan kondisinya gitu. Oh ya udah, kejadian seperti itu. Kejadiannya udah saya nggak usah ceritain, ada ibu bisa baca sendiri.
Kok langsung saya mikir gini, Masya Allah, cobaan apa lagi ini, ujian apa lagi ini. Pada saat saya sudah mengumpulkan bukti untuk melakukan sesuatu keputusan, kok ya ada peristiwa seperti ini, yang kalau misalnya saya eksekusi keputusan saya, ini bisa jadi ada unsur konflik interest, subjektif. Akhirnya saya diem, saya pasrah. Oke, saya urutin dulu, ini sumber masalahnya di mana. Awalnya saya nggak mau cerita nih, saya cuma ceritain satu, case close. Jadi poinnya ini cerita udah sampai ujung. Intinya saya udah tahu sifatnya Pak Agus, saya udah tahu pelanggarannya Pak Agus seperti apa, udah beberapa pelanggaran. Terlepas dari itu, kenapa bisa begini? Akhirnya saya simpulin lagi, kenapa ini Pak Agus bisa sifatnya seperti ini ya? Kesannya dia membela salah satu warga. Ujung-ujungnya pasti duit. Setiap orang punya duit. 3 Satpam itu perlu duit. Saya bilang, ini awalnya dari awal. Ini orang udah kena duit salah satu warga, kemudian mempekerjakan warga tersebut, berasa dia loyal, disuruh apa aja mau dengan hasutan mulutnya seperti apa. Nah, kemudian warga ini juga mungkin saya nggak ngerti bersosialisasi seperti apa, karena saya nurutin balik, warga ini juga pernah bikin salah satu satpam itu merasa sakit hati dan kecewa gitu. Jadi saya boleh cerita Ibu lain lagi. Ada satu waktu, Ibu maaf, di depan ini dari dulu yang saya tahu ya, di depan perumahan segitiga bermuda ini, segitiga bermuda selalu bermasalah dan ini bermasalah. Orang parkir bebas, Bu. Saya berinteraksi bersinggungan langsung dengan Bu Vera di sini. Tak pernah sekalipun maaf menegur orang-orang yang parkir di situ, Ibu. Selama itu warga Gria sama sekali tidak. Mau Ibu parkir bertahun-tahun di situ, tidak ada sama sekali. Karena saya pikir saya baru masuk sini pun udah banyak orang parkir sini. Kalau yang rumahnya di bawah atau di atas atau dimanapun. Nah, satu waktu beliau parkir mobil di depan pintu Satpam. Nah, keesokan harinya dia lihat mobil beliau kena buah getah yang nggak bisa hilang. Kesalahan siapa? Kesalahan pohon. Mau marah sama pohon. Kenyataannya, Bu, karena kesel, nggak bisa marah, pohon nggak bisa diajak bicara, yang ada Pak Tasrip ngoceh dia sama Pak Tasrip. Yang diocehin sakit hati, Bu, orang kecil. Ini lagi mobil, ngapain parkir semua di sini? Kalau punya mobil tuh punya garasi. Saya cerita ini seperti Pak Tasrip, maaf, ini bisa jadi melebihkan, bisa jadi berkurang. Terus Pak Tasrip lapor ke saya, Bu, tolongin dong, bilangin ke grup, kenapa Pak? Itu yang parkir mobil, kalau ada apa-apa ya risiko tanggung sendiri dong, Bu. Kenapa emang? Itu, Bu, kejatuhan buah nggak bisa hilang, catnya dia marah-marah, Bu. Siapa? Sebutlah sama dia. Mobil yang mana? Saya sempet lihat nodanya apa. Saya mau pastiin, saya nggak mau laporan cuma sekedar laporan, saya nggak ngelihat, nggak mau. Karena nanti kalau saya menceritakan kembali, Bu ini tahu nggak buktinya? Kalau saya bilang asal doang, saya berbohong. Saya lihat, oh ya udah. Ya ntar saya bilangin, saya nggak sampein di grup. Kenapa? Saya mikir kalau ntar saya sampein di grup, sangkanya saya sirik lagi, ngatur-ngatur. Udah saya diemin aja. Singkat cerita, saya perhatiin kenapa ya dia bisa marah. Oh, sepertinya, Bu, analisa saya, beliau pengen posisi tertentu untuk parkir kenyamanan mobilnya. Posisi yang dia mau itu sudah ditempatin oleh warga lain. Mobil yang diparkir lagi itu pun mobil masih kecil, mobil sekarang tuh yang mungkin ke broadcast, mobil kecil tersebut. Dah, selesai. Sampai ada satu mobil, ya, saya kenal loh itu. Saya bilang sama orang itu, ini ada yang sedikit komplain mengenai parkir di depan. Mobil itu mancing keluar, yang jaga Pak Agus. Dengan cepat dong itu langsung ditempatin. Artinya apa? Mungkin dia memberitahu, Pak ada yang kosong, bla bla, pindah ke situ. Ibu tahu mobil yang diparkir apa? Mobil Fortuner, Bu, gede, Bu. Ibu tahu ngabisin tempat nggak? Nggak tahu.
Ibu, Bapak Ibu sadar nggak mengurangi hak orang berjalan? Zolim nggak? Serah. Ya, sampai satu waktu posisi udah mepet, saya sempet panggil satpam. Pakai bot, kebetulan yang jaga itu pakai bot dan Pak Agus. Saya bilang, Pak Agus, ini mobil bisa nggak ya minggir lagi? Kenapa? Bukan apa-apa Pak, kesian nih warga nih kalau lewat. Kalau yang baru bisa nyetir nih Pak, pasti ini keringat dingin. Susah Bu, ini udah nggak ada lagi sentinya. Iya ya. Ya udah deh Pak, diperhatiin aja, sama tolong dibilangin aja. Ntar kalau misalnya ini ada yang ini, kira-kira ini cocoknya nih parkir di mana nih? Palingan di tempatnya Ibu. Oh ya udah, pindahin aja situ. Ntar kalau itu aplusan. Saya nggak pernah notice ke yang punya mobil Bu, karena anti bagi saya. Karena sekali saya bilang ke yang punya mobil, berkesan, saya selalu berkesan Bu Heni nih yang ini, yang nggak senang parkir di mobil depan. Singkat cerita, mobil itu pindah Bu ke sini. Dah. Dengan saya terus tanya, emang itu mobil siapa ya Pak? Gitu. Saya nanya ke satpam loh, karena mereka wajib tahu mobil beliau. Cuman katanya itu mobil temannya. Ya berarti mobil temannya yang kami parkir. Beli orang doang sih, cuma berarti ya sudahlah, nggak apa-apa selama bisa, nggak apa-apa, tapi asal rapi aja, kesian. Pokoknya akses jalan jangan sampai ketutup ya Bu. Dah, udah nih, udah sekelar. Cuman tetap, kenapa? Maaf, ya memang udah takdir. Posisi Anda yang punya kendaraan, kebetulan siapapun itu di Gria, di ujung pojok-pojok, setiap pojok pasti akan kerepotan untuk urusan parkir dengan kapasitas Gria kayak gini. Jadi kalau mau keluar ya harus terima nasib. Posisi Gria layoutnya seperti ini, lu keluar nggak bisa yang langsung jos gitu. Beda saya mungkin keluar aja. Nah, sepertinya Anda saya, di sini gak usah bahas deh. Mungkin dia nggak mau repot gitu, jadi dia pengen enak aja. Oh ya sudah, biarin, nggak apa-apa. Ya, nggak ada urusan juga sama saya. Sampai akhirnya ini parkir, kejadian itu, begitu ada mobil itu parkir posisi seperti itu, saya tuh nggak mau negor Pak Agus. Bukan mau negor gimana, kenapa? Saya harus tahu dulu itu mobil parkir dari kapan, dari jam berapa. Yang saya harus tanya ke kebot jaga malam. Saya nggak mungkin nanya, saya lagi di jalan. Begitu saya telusurin, ternyata itu mobil sebelumnya udah benar di depan rumahnya. Kemudian sekitar 5.45 mobil itu dipindahin posisi nyangsang seperti yang terjadi. Kebot negor nggak? Kebot nggak negor, karena asumsi kebot wajar nggak wajar. Mungkin mau berangkat, nggak ditegur sama sekali, cuma diliatin doang. Ngeliatin wajar, ngeliat biasa aja. Tuh, dah, udah selesai. Nggak berangkat ya, kebot juga nggak kepo. Nggak berangkat ya gantian aplusan, ya biasa aja udah, nggak ada yang kepo. Nah, sampai kejadian salah satu ibu berangkat kerja ngeliat posisi itu, ngirim foto ke saya. Lah ini mobil kenapa posisi kayak gini? Yang jaga pas Agus, apes lagi tuh Agus, kasus lagi, memang udah pernah kasus lagi. Terlepas dari saya, memang udah ada penilaian tersendiri untuk Agus. Ini ada kasus tambah bulat. Kesel nggak Bu? Kesel. Bikin kesel, marah saya nggak? Sangat. Kenapa? Di saat yang bersamaan saya punya masalah pribadi sendiri, saya punya urusan pribadi sendiri. Di situ saya langsung, nih, masih untung saya masih berotak, masih waras. Satu, ini cuma gara-gara satu egois orang. Sumbernya saya satu, dia egois menempatkan di mana saja kendaraan yang dia suka. Egois berasa dia juga warga Gria. Karena saya sempat tegur dengan baik-baik. Saya tegur seperti ini kalimatnya, Ibu, maaf, mana handphone Ibu nak? Ibu maaf, tolong parkir mobilnya jangan seperti ini posisinya, seperti biasa aja Bu.
Entar tetangga ada yang komplain. Saya bilang seperti itu. Dibalas, oh iya bu, dibalas dengan baik. Saya pun tidak ada masalah dengan ibu yang saya kasih himbauan. Mau berangkat, iya bu, nggak apa-apa, ntar biasa aja gitu. Udah, saya sebatas itu udah cukup. Ternyata ibu tersebut membalas lagi. Saya rasa ibu tersebut berdiskusi dengan suaminya. Dibalas seperti ini, bu, dia nanya, mobil Innova itu punya siapa ya bu? Loh, kok ada pertanyaan ya? Saya jawab, jelaskan, ibu, mobil semua yang di depan pos itu adalah mobil warga Gria Srinsani. Ini mobil A, ini mobil B, ini mobil C gitu. Saya sebut ini blok ini memang posisi blok di belakang dalam arti belakang saya blok C2. Sekarang misalnya maaf saya sebut aja misalnya Burina C9 gitu, itu kan belakang. Saya bilang masa ya blok depan gitu kan. Dijawab seperti itu. Terus ada bu, ada bukti otentik, saya bisa capture, ditulis. Ada baiknya bu kalau mobil belakang diparkir di belakang. Allahu Akbar. Saya cuma balas, ibu maaf, di depan di depan satpam itu lahan parkir umum. Udah, saya sebatas jawab itu, saya nggak banyak. Kalaupun di belakang bu, itu juga baru 2-3 bulan terakhir itu pun donatur merubah musola. Saya cuma bilang gitu doang, case close, tidak ada chatting lagi. Tapi saya langsung berpikiran gini, sebegitu egoisnya kah orang tersebut untuk kepentingannya sendiri, tidak bertoleransi dengan orang? Kenapa ya? Emang ada aturan bu, bapak masuk ke sini kalau maaf bapak ibu yang di blok F, blok D, blok E nggak boleh parkir di depan saya. Ada nggak aturan? Apakah ada aturan? Saya blok depan kebetulan ada warga, ada tamu saudara saya parkir di bawah. Apakah ada aturan? Nggak ada ibu, bapak. Dah, dari situ saya urutin lagi. Allah, saya sakit hati bu, saya sakit hati bener. Oh, ini sumbernya masalahnya ini. Dah, akhirnya saya runutin. Sumber permasalahannya adalah satu orang egois. Dia mempekerjakan satu orang bego, orang kecil tapi licik, seperti yang sudah diumbar aibnya ya. Kemudian orang licik ini seperti biasa, tanpa sengaja atau dia sadari atau sengaja, yang terhasut pihak ibu yang komplain saat ini, yang kemudian live mungkin, saya nggak tahu. Tapi poin masalahnya adalah keegoisan orang karena uang berbicara. Ketemu orang yang memang perlu uang dengan sifat seperti itu. Oke, kasus berkembang, wak rame, handphone saya hang. Pada saat yang bersamaan, itu hari Jumat ibu, saya udah ada plan, maaf bu, hari Sabtu itu udah banyak pesanan saya cari uang bu, urusan pribadi, terima komplain kayak segala macem. Handphone saya hang bu, handphone saya udah 6 tahun dengan kapasitas segini-gininya hang. Saya bingung mau jawab yang mana. Saya mau mendahulukan order untuk kepentingan keperluan ekonomi saya, nggak jelas. Sampai akhirnya saya diem, tapi saya action. Saya diskusi dengan Ibu Jenny, Ibu Dian. Sepakat, sudah ada kesepakatan. Kita akan memberikan either itu cut off ataupun teguran, belum kita putuskan sampai sebagaimana, berdasarkan kinerja, bukan subjektif. Yang memang sudah saya kumpulkan, kebetulan aja ada kasus. Siapa yang akan negor? Saya bilang, jangan saya negor, otak saya lagi nggak benar, karena saya banyak urusan. Saya kebetulan lagi banyak urusan, benar, urusan pribadi. Nanti mungkin saya ceritakan sedikit. Ini tinggal kita kasih pilihan berdasarkan apa. Bapak jam kerja tuh 12 jam di satpam. Ini setiap bapak dinas pagi, waktu kerja bapak nggak 12 jam, karena waktu bapak tersita di sini. Bapak mau pilih di sini apa pilih di sana? Kita mau kasih pilihan seperti itu ibu.
Kita sangat berekspektasi dia akan memberikan jawaban dengan real dan dia tidak merasa apapun itu. Yang terjadi kita udah sepakat, Bu, bertiga nih udah sepakat kayak gitu. Begitu pulang, saya nggak baca-baca WA, Bu, karena ya udah hang terlalu banyak. Pihak yang bertikai dengan gaya masing-masing dan persepsi masing-masing membalas posisi parkir seperti yang dilakukan oleh orang yang saya himbau. Sampai akhirnya kita udah bertiga sepakat, kita bertiga ini sendiri nih bercerai-berai dengan persepsi masing-masing. Jujur saya pusing kepala, mau nangis, iya sangat mau nangis. Saya nggak baca. Maaf, saya sebut lagi, maaf Budian D6, bukan Dian F5. Saya malam-malam melihat WA Budian segitu panjang, sementara saya pesanan belum saya bikin, jam udah Sabtu malam. Saya masih pusing kepala mau ngomong apa. Kalau saya nggak ngomong akan terjadi kekacauan, akan terjadi bola liar persepsi masing-masing di warga. Saya diem. Dan asal ibu tahu ya, hari Sabtu tuh saya udah banyak plan. Kenapa? Maaf, Bu, itu mungkin hari spesial saya yang gak penting saya habis juga. Cuman saya hanya pengen sekedar bersyukur dengan keluarga kecil saya. Cuman itu menjadi buyar, Bu. Buyar sebuyar-buyarnya. Kenapa? Karena bola liar itu udah terlanjur liar. Di grup ibu-ibu liar, di grup bapak-bapak liar, dengan persepsinya masing-masing. Ya, sampai akhirnya ibu saya tahu. Saya kayaknya nangis gini, dibilang terlalu lebay, tapi memang kondisi seperti ini. Ibu saya tahu, datang suami beliau menjelaskan segala macam, dan saya pun menjelaskan balik apa yang saya jelaskan sekarang. Saya tahu sumbernya gimana, dan ternyata benar, Bu, kejadian adalah, Pak, sumbernya sebenarnya satu, Pak. Kalau menurut saya sumbernya ada satu. Ini mempekerjakan, sumbernya ada satu nih, satu. Terus bapak tersebut bilang, kok nggak ada yang komen, Bu? Gimana komen, Pak? Bapak tersebut itu nggak ada di grup. Bapak tersebut itu di bulan November 2019 itu udah cipoain saya, bilang dia orang sekomplek, dia sendiri nggak masuk grup. Karena saya cross check ke grup bapak-bapak, rame nggak rame, Bu. Saya umur juga baru sekitar 44 tahun. Saya udah pernah dikibulin orang. Dia mau ngibulin saya dengan alasan ini warga komplain satpam nggak ada untuk kepentingan pribadi. Akhirnya bapak itu sadar, oh dia nggak ada di grup. Nggak ada, Pak. Gitu. Saya mohon, Bu, kalau bisa Pak Agus jangan kelihatan dulu. Istri saya muak ngeliat muka beliau. Saya paham. Saya bilang, kalau di pos mungkin saya masih bisa kontrol, tapi kalau nggak di pos, mana saya bisa kontrol? Karena beliau bekerja sama salah satu warga. Kalau gitu saya kesana sendiri, kesana ada, Bu, ngobrol. Iya silahkan, Pak, bebas. Saya nggak tahu kejadian seterusnya, tapi poinnya udah tahu minimal bapak tersebut beliau tidak masuk di grup. Saya cuma bilang, sekarang yang dipermasalahkan itu sendiri pun nggak paham, nggak sadar kalau dia menjadi biang onar ke semuanya ini. Sumbernya, menurut saya lebih tepat sumbernya. Sampai akhirnya waktu berjalan pada nggak sadar, bingung kan mau keputusan apa kan. Yang diekspektasi adalah saya kick off ini. Saya belum bersikap. Kenapa saya belum bersikap? Pusing, Bu, pusing. Banyak yang japri saya, pro dan kontra. Saya nggak telan sendiri. Saya ceritakan ini ke grup perwakilan bapak-bapak. Saya ceritakan kondisi sedetailnya. Sampai akhirnya saya mendapat keyakinan gitu. Kalau sebenarnya pada prinsipnya memang ini saya mau memberikan keputusan di waktu yang kemungkinan salah. Terus sudah diputusin belum? Belum. Saya bilang, Pak, kalau Bapak nulis panjang-panjang lebar di grup, kagak, yang ada akan jadi chaos lagi. Banyak orang tuh berceceran keluar. Bener kan, Bu, kejadian? Saya memang nggak buka grup.
Bukan apa-apa. Satu, saya bilang handphone saya error. Handphone saya sekarang baru. Saya baru migrasi, bukan saya norak pamer. Proses migrasi itu pada saat yang bersamaan saya lagi ada terima pesanan kue. Yang itu periuk saya, Bu. Saya nyari duit di situ. Saya ngurus-ngurusin warga. Saya belum sempat jawab. Kalau saya jawab lagi dengan panjang lebar, mana mau Ibu baca? Bapak Ibu baca mana mau? Saya durasi ini tadi saya 30 menit, ini udah 30 menit lagi aja belum tentu dibaca. Didengar. Biarin. Tapi itu kenyataannya. Saya udah panggil kebot. Saya udah diskusi juga dengan Pak Tasrif. Saya udah jelasin keadaannya. Mereka pun seperti yang sudah diketahui yang saya ceritain dari awal, mereka udah nggak nyaman untuk beliau saat satu itu. Saya bulat, tapi saya juga akan menjalankannya seperti apa. Beri saya waktu dulu untuk saya juga tenang, ya. Karena kenapa? Begitu saya melakukan keputusan itu, langsung orang yang sebelumnya mensupport saya, kalau saya mau mengeksekusi beliau saat ini, saya nggak ikut-ikutan dari tim eksekusi, karena Ibu Heni kan tahu sakitnya kalau orang nggak punya pekerjaan gini. Iyalah, saya ngerti. Saya sempat kepikiran gimana saya carikan lagi pekerjaan gitu loh, either dia dari Kementerian GAI kayak segala macam gitu. Tapi saya juga ngelihat budgetnya dari mana. Enggak, itu cuma sekilas. Kesimpulannya apa? Stay calm dulu, tenang dulu, percayain. Nggak puas, ya ada kalimat salah satu ibu yang kemudian left, kita semua diam. Silakan, Ibu nggak suka dengan cara saya, silakan. Maaf Bu, kepentingan kita semua banyak, semua maunya nyaman, saya pun maunya nyaman. Tapi kalau begitu ada case kayak gini, saya langsung kick off beliau. Apakah itu mendidik dalam hati gini loh Bu, kok ya kayak anak kecil ya Bu, anak kecil udah mati, saya pengen balon, harus saat ini balon, kalau nggak ada balon saya nangis ngambek, padahal ibunya lagi sibuk. Dan ini kejadian tanpa ada kasus ini pun sebenarnya saya sudah mau meng-kick off tanda kutip dengan dari sisi kinerja Ibu yang santun. Pelanggan pekerjaannya apa? Ibu kan tahu. Sekarang kan yang jadi yang bola liar tersebar adalah udah di broadcast dari salah satu warga, beliau ninggalin kerjaan, padahal itu hanya salah satu faktor loh, dan itu tidak evidence. Dari sisi Bapak Ibu, saya sebagai koordinator bisa punya beberapa faktor yang lebih mendasari untuk kick off. Itu poinnya. Tapi saya nggak lakukan sekarang. Kenapa Bu ini nggak langsung ngelakuin? Karena sempat ada situasi, nih Bu, satpam kesayangannya Bu Heni, saya sakit hati di situ. Kenapa saya sakit hati? Karena saya nggak pernah satupun dari satpam itu saya jadikan anak emas. Sama semua. Saya tersinggung ya, tapi saya bawa perasaan enggak, biarin aja, bodo amat. Kenapa Bu Eni ngungkapin di sini? Ya ini mengalir gitu aja, keceplos saya ada masalah, enggak, bodo amat, biarin aja. Jadi kesimpulannya, tolong sabar dulu. Saya ngerti bapak-bapak juga pasti melakukan pembicaraan, dan saya pun pas dikasih tahu ada mau Zoom, tolong saya dilibatkan biar tahu detail gitu loh. Tinggal caranya lebih santun. Kalaupun kita sampai meng-kick off meng-cut off beliau, itu tidak untuk alasan kejadian kemarin. Saya nggak setuju. Kalaupun kita cut off beliau berdasarkan benar-benar kinerja, kita harus lihat benar-benar proporsional kejelekan, kebaikan dari semua satpam. Kenapa saya tegas seperti ini? Karena saya bilang, bolak-balik saya bilang, lu 1 jelek, 3 jelek. Saya di counter, Bu Heni mencatat semua kejelekan Bapak A.
Bu Eni tahu nggak kejelekan Bapak Tasrif, Bapak Kebot? Tahu. Bu Eni tahu nggak pelanggaran Bapak Tasrif, Bapak Kebot? Tahu. Apa? Balik tanya. Perlu saya sebutkan? Nggak perlu, Bu. Itu aib. Buat apa? Buat apa? Esensinya apa? Nggak perlu saya sebutkan. Tapi Bapak Ibu nanya ke saya jelaskan. Tolong jangan japri untuk saat ini. Japri untuk urusan apa kelemahannya Pak Tasrif, apa kelemahannya Pak Kebot. Saya harus menjelaskan segitu banyak. Nggak kuat saya. Oke? Puas nggak Bu dengan penjelasan saya, Bu? Butir dari semuanya. Sumber masalahnya Ibu ketahuin. Sumber masalahnya ujung-ujungnya uang. Terus asal Ibu tahu, gara-gara kemarin itu saya tuh udah seperti anak alay sekarang. Stalker saya, semua status warga saya perhatiin. Kenapa saya perhatiin? Buat masukan saya, Bu. Buat masukan saya. Buat saya menyatakan sikap. Biar saya benar-benar netral. Saya nggak mau, Bu, dicap. Bu Heni tuh pilih kasih. Percuma ngomong sama Bu Heni. Sangat tidak mau. Satu-satunya orang yang menjadi saksi semuanya kejadian di Gria. Urusan satpam adalah ibu saya. Saya bisa berantem gara-gara ibu saya suka sering nyuruh satpam pada saat jam kerja. Kenapa? Karena saya sendiri strike. Tidak boleh pakai untuk urusan pribadi selama satpam itu bekerja. Kalau ibu-ibu tahu pendapat apa ibu saya mengenai hal ini, beliau sedih, Bu. Itu cuma masalah kecil. Ibu boleh nanti saya videoin apa yang diungkapin sama beliau. Bapak Ibu begini, tahu begini, ini tinggi, Bu. Tinggi. Ya, persoalan yang terjadi itu hanya segini, ibu saya bilang. Ya, cuma masalah pride. Dengan kejadian ini, segera saya perhatiin status. Ada yang bilang menyebarkan kebencian di grup itu sama dengan perbuatan dosa. Tetangga, tetangga. Ada yang komen, "Wah, ngomong baik, nggak capek apa?" Notice saya. Ada yang ngomong, kalau yang kesel sama yang punya mobil, tegur yang punya mobil. Jangan nginjek-nginjek orang kecil. Ngerti, Bu? Ngerti, Bu? 3 itu yang saya notice. Yang lain banyak status. 3 yang saya notice. 1, saya sangat bangga dengan orang yang berkomen seperti ini. Dan tadi saya bilang, menyebar aib di grup sama aja itu perbuatan dosa. Tetangga, fine, nggak ada salahnya, Bu. Coba Bapak Ibu japri ke saya pun saya akan selesaikan. Nah, terus kedua, lupa tadi Ibu. Kedua, kalau emang ngomong terus nggak capek apa, itu artinya apa? Annoying, Bu. Baca WA segitu panjang itu menyebalkan. Saya memang nggak baca, nggak sempet, Ibu. Kenapa saya nggak sempet ya? Terus yang ketiga, saya cukup nggak ngerti. Kalau lu kesel sama punya mobil, lu samperin yang punya mobil. Jangan orang kecil lu injek-injek. Maaf, saya tidak ada masalah dengan yang bikin status tersebut, siapapun itu, ya. Tapi saya pelajari artinya apa. Anda sumber masalah, ya. Anda paham gak Anda sumber masalah? Tapi Anda sendiri nggak tahu, karena ya Anda nggak tergabung di grup bapaknya, ya. Terus Anda membela yang kecil, karena itu versi Anda. Orang tersebut loyal, tapi satu sisi Anda nggak sadar, Anda makan nelan ludah sendiri. Anda sendiri yang bilang kalau jam kerja nggak boleh dipekerjakan. Si
Sumbernya dari mana? Masya Allah. Itulah hidup. Dan itu pilihan. Jadi kesimpulannya, saya bolak-balik kesimpulan saya cerita lagi, banyak lagi yang cerita. Dia nggak sadar pada parkir sini mobil Fortuner gede, panasin mobil, asap knalpot semua ke dalam rumah. Ibu saya sesek. Sadar nggak? Balik lagi saya cerita. Salah, nggak penting. Biarin aja, doain aja biar kita semua sehat. Sumbernya, tolong toleransi sesama warga. Bapak ibu yang punya kendaraan lebih dari satu, nggak punya lahan parkir, monggo bebas parkir di Gria Sri Insani, karena kita semua warga Gria. Tapi mohon pada tempatnya, proper. Pada tempatnya gimana? Silakan, mau di pinggir jalan manapun selagi silakan, tapi jangan merugikan orang lain. Merugikan orang lain bagian dari zolim. Itu pengetahuan saya yang cetek. Oke, poinnya itu. Jangan sampai orang yang terjolimi itu diam aja. Ya dia timbulnya jadi doa. Kalau doanya baik, kalau enggak silakan. Ya Bu. Terus saya juga mohon maaf Ibu Bapak, kenapa saya akhirnya bikin YouTube proyek seperti ini. Karena kemarin sebenarnya hari spesial saya yang seharusnya saya dapat orderan segitu banyak, saya harus ngurusin yang nggak penting. Buyar, bubar, ya udah terima. Ya itu berkah di umur saya yang baru. Nggak usah ucapin selamat tahun apapun itu, nggak penting bagi saya. Saya cuma pingin Gria aman, Gria nyaman. Monggo ibu mau live group tidak nyaman, silakan. Tapi tolong ibu juga ingat, dengan ibu live group, ibu bagian dari zolim. Zolim apa? Ibu nggak punya informasi, terus ibu merasa dikucilkan, terus ibu nyalain siapa? Nyalain saya sebagai koordinator, nggak ngasih tahu. Apakah saya harus melulu japri orang-orang yang tidak tergabung dalam grup hanya karena keinginan pribadi? Tolonglah Bu, saya pun pernah sakit hati dengan orang. Saya pun pernah berkelakuan seperti ibu live group, pernah. Saya tahu, tapi saya izin. Cuma itu menyelesaikan masalah? Tidak. Ya Bu. Terus tolong lagi, kalau jika ada masalah dengan satpam, ya apapun itu bentuknya, mau broadcast ibu ke grup, fine. Tapi jangan bolak-balik kalau permasalahan satpam Bu. Ya kalau nggak mau, ini kali kedua yang saya ingat. Selebihnya selalu alasan gitu. Kali kedua yang saya ingat. Satu yang tadi saya bacain Bu. Kalau satpam kayak gini, saya nggak mau bayar iuran untuk satpam. Ini juga kalau saya gini, saya nggak mau bayar iuran satpam. Silakan Ibu, silakan. Saya nangis bukan apa-apa. Allah yang paling maha baik, kalau yang ngatur segalanya. Saya juga nggak penting rezeki satpam seperti itu, bukan urusan saya. Gitu. Cuma saya trauma dengan kalimat itu. Kok ya gampang ya orang dengan segala macam kelebihan keluarga kita gini selalu ngomong seperti itu. Itu dua kebetulan saya ingat Bu. Jangan tersinggung, maaf. Banyak sampai ada bilang saya selalu mawas diri Bu. Kemudian saya sekalian iuran bulanan, kenapa nggak ditagih? Saya dari awal saya pegang, saya nggak mau nagih, karena iuran bulanan itu adalah kesepakatan tanggung jawab kita semua, menjadi suatu kewajiban. Jadi kalau bapak ibu nggak bayar iuran bulanan, itu kewajiban itu hutang itu dosa. Dah beres. Saya nggak mau bayar kan, saya selalu mau sendiri. Kalau nggak mau bayar, saya tanya alasannya kenapa, apakah secara finansial, ekonomi, segala macam, sebatas tanya. Tapi saya tidak maksa atau gimana. Ada kalau saya nggak habis pikir, kalau ada alasan saya nggak mau bayar aja, saya langsung mau sendiri. Mungkin beliau lagi nggak senang hati sama saya, nggak suka dengan gaya saya, nggak percaya dengan saya, monggo silakan, nggak apa-apa. Alhamdulillah, udah nggak usah lah. Nanti ibu yang skeptis dengan saya itu akan bilang, ala bohen itu lebay, biarin, silakan Bu. Cuma kalau saya nggak bicara seperti ini, yang ada akan menjadi fitnah buat semuanya.
karena nggak tahu kejelasan mana yang benar sebenarnya, kejadiannya, mana yang enggak. Ya, jangan salah, CCTV itu bicara. Jadi sekali lagi, untuk komplain urusan satpam akan diterima 7 kali 24 jam. Ya, maksimal. Kenapa? Karena kalau lewat dari 7 kali 24 jam, saya nggak bisa lihat CCTV. Udah habis, udah hilang. Emang itu sepakatannya di recordnya. Bolak-balik saya bilang, jam berapa, tanggal berapa, hari apa. Kalau mau komplain mengenai satpam. Tapi kalau mengenai hal-halnya, ya bisa kita musawarahkan. Saya kira itu aja penjelasannya Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf jika tidak memuaskan bagi sebagian orang untuk saya langsung melakukan eksekusi. Karena dengan berkembangnya seperti ini, tetap saya harus melibatkan bapak-bapak. Biar apa? Biar sampai kalau saya bikin keputusan, kemudian yang diberikan keputusan itu sakit hati melakukan kegiatan di luar nalar kita, tidak hanya satu personal, 1-2 orang yang diserang. Ngerti Bu maksud saya? Kejahatan sekarang lebih dilihat Bu. Please, ini kasus bukan kasus besar. Ini kasus cuma masalah ego. Ego dari segelintir warga. Atau banyak mungkin yes. Atau saya mungkin ego, iya. Ini kasus bukan kasus kemalingan. Yang kemalingan burung aja, selama saya di GRIA aja, nggak seperti ini. Oke, bukan berharap saya ini GRIA akan kemalingan. Bukan Bu. Saya berharap lingkungan warga ini nyaman. Demikian. Lingkungan GRIA ini bisa untuk sampai kita nggak ada usia. Itu yang saya mau. Ya Bu. Sekali lagi saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan. Sehabis ini saya akan bikin survei monkey mengenai satpam. Mohon, sangat mohon, tolong diisi. Kuota saya 80% dari total penduduk GRIA Srinsani. Kenapa saya 80%? Nggak cuma 50%, enggak. Saya pengen itu absolut. Iya, tidak. Hanya 20%. Kekuatan saya 80% untuk melibatkan 20% itu, oke. Tapi, begitu tidak mencapai 80% dari kuota, saya bilang ini case close. Case close dan mati, tidak ada alasan. Dan saya akan menjelaskan kembali kenapa, keputusan apa, landasan apa yang akan kita ambil. Saya tidak pakai kata saya, tapi akan kita. Karena kita akan mufakati. Demikian penjelasan saya Ibu-ibu. Sekali lagi saya mohon maaf jika dari awal ada yang tersinggung, tapi memang itu kenyataannya. Jika ada yang kurang jelas, monggo silakan disampaikan melalui Japri. Tapi untuk saat ini, dalam waktu dekat, mungkin saya belum bisa balas banyak, karena saya sedikit harus merawat ibu saya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian, dan mohon maklum mengenai hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.